yang membuat saya menjadi punya posisi yang seperti ini. Kiai Haji Muhammad Sahal Mahfud. Mengapa beliau wafat sehingga saya harus memikul tanggung jawab yang sebesar ini? Maka saya minta pinjam telinga Anda sekalian sebagai pejabat sementara Rais Am. Doakan mudah-mudahan ini adalah terakhir saya menjabat jabatan yang tidak pantas untuk saya. Tapi senyampang itu saya masih mempunyai jabatan pejabat sementara Rais Am. Dengarkanlah saya sebagai pimpinan tertinggi Anda. Kalau tidak, lupakan omongan saya. Saya mohon dengan hormat, kalau perlu saya akan menciumi kaki-kaki sampean semua. Saya akan mencium kaki-kaki Anda semua agar Anda memperlihatkan akhlak Jamiah Nahdlatul Ulama, akhlaknya Kiai Hasyim Asy'ari. Di sini Nahdlatul Ulama didirikan. Apakah kita mau meruntuhkan di sini juga? Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Gusmus, sang guru bangsa yang tak pernah tergoda kekuasaan. Di rembang yang senyap, ketika embun masih menggantung di pucuk-pucuk daun, seorang pemuda duduk bersila di serambi pesantren. Tangannya menggenggam pena, matanya menatap lembar kertas kosong. Ia bukan sekedar menulis, ia sedang merawat peradaban. Namanya Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri. Tapi kelak dunia akan mengenalnya sebagai Gusmus, ulama yang lembut, laksana embun, namun tegas, bagaikan batu karang yang menjaga pantai dari amukan gelombang zaman. Gusmus lahir dari cahaya ilmu, lahir dari rahim pesantren pada 10 Agustus 1944. Gusmus bukan anak biasa, ia adalah putra dari Kiai Haji Bisri Mustofa, ulama besar yang menulis tafsir Al-Ibriz dalam bahasa Jawa. Saya membayangkan di momen-momen krusial kemerdekaan, Mbah Bisri Mustofa, abah dari Gusmus, sudah menulis tafsir Al-Ibriz. Konon suatu saat Kiai Haji Bisri Mustofa, ketika ada agresi militer Inggris, pernah bermigrasi dari satu daerah ke daerah berikutnya. Bagaimana caranya beliau menulis? Bagaimana caranya beliau setidaknya mencari alat untuk menulis di saat itu? Rasanya ini tidak masuk akal. Tidak make sense dengan apa yang ada. Di era sekarang para penulis itu sering mengatakan menulis itu harus menggunakan suasana yang tenang, suasana yang damai, bukan dari kemarahan, ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Tidak, tapi harus tenang. Tapi bagaimana dengan Kiai Haji Bisri Mustofa di momen-momen itu? Gusmus, putra dari Kiai Haji Bisri Mustofa, dan di bawah bimbingan sang ayah, Gusmus kecil tumbuh dalam pelukan kitab-kitab kuning. Tapi sejak dini, beliau tahu bahwa warisan ilmu bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk dijalani. Gusmus mengembara dari satu pesantren ke pesantren yang lain, Lirboyo, Krapyak, dan bahkan sampai ke Universitas Al-Azhar Kairo. Di tanah kelahiran para filsuf dan sufi itu, Gusmus menyatu dengan lautan ilmu dan semesta kebudayaan Islam yang luas. Mari kita bicara tentang dua Gus yang satu jiwa. Siapa lagi kalau bukan Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan Gusmus,
Ki Haji Ahmad Mustofa Bisri. Di sela pencariannya, Gusmus bertemu dengan seorang sahabat yang kelak akan mengguncang sejarah Indonesia dan dunia. Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Pertemuan mereka bukan sekedar silaturahim dua anak kiai, melainkan pertautan dua visi besar tentang Islam yang membebaskan, membahagiakan, dan merangkul seluruh umat manusia. Gus Dur dan Gusmus, mereka berdiskusi tanpa lelah, bersilang pendapat tanpa saling menjatuhkan. Gus Dur adalah gemuruh ombak yang mengguncang. Gusmus adalah samudra tenang yang menenangkan. Persahabatan mereka adalah simfoni yang menciptakan irama Islam Nusantara, inklusif, ramah, dan membumi. Soal Gusmus ini adalah ulama, sahabat. Banyak juga yang mengatakan budayawan, penjaga nurani. Tapi sekali lagi bahwa Gusmus bukan hanya ulama. Beliau juga penyair yang kata-katanya bisa menembus hati, pelukis yang mengabstraksikan spiritualitas, dan budayawan yang menjadikan keindahan sebagai media untuk berdakwah. Dunia sering menyilaukan jabatan, kekuasaan, gelar, kehormatan, semuanya datang mengetuk pintu. Tapi Gusmus menutupnya dengan lembut. Ia tahu kekuasaan bisa mengaburkan cahaya hati. Dan bagi beliau, menjadi guru bagi para santri jauh lebih berarti daripada menjadi pemimpin negeri. Melalui puisi-puisinya, beliau menyuarakan jeritan yang tak terdengar. Lewat lukisannya, beliau menggambarkan keresahan zaman. Dan melalui sikap hidupnya, beliau menunjukkan bahwa keteladanan bukan sesuatu yang diumumkan, tapi dijalani dalam kesunyian. Mari kita mengingat momen-momen krusial saat Gusmus, Rois Am, dan penolak kultus. Namun sejarah tetap mencatat peran pentingnya ketika pengurus besar Nahdlatul Ulama berada dalam simpang jalan. Suara Gusmus menjadi jangkar yang menenangkan. Beliau diangkat menjadi Rois Am Nahdlatul Ulama, pemimpin tertinggi organisasi Islam terbesar di dunia. Tapi bahkan di posisi tertinggi itu, Gusmus tetap menunduk. Ia menolak dikultuskan, menolak dibesar-besarkan. Bagi beliau, menjadi Rois Am bukan soal kehormatan, tapi soal amanah untuk menjaga akhlak dan arah kompas umat. Masih sangat teringat ya, momen Muktamar Jombang, bagaimana Gusmus saat itu menangis. Yang membuat saya menjadi punya posisi yang seperti ini, Kiai Haji Muhammad Sahal Mahfud. Kenapa beliau wafat sehingga saya harus memikul tanggung jawab yang sebesar ini? Maka saya minta pinjam telinga Anda sekalian sebagai pejabat sementara Rois Am. Doakan mudah-mudahan ini adalah terakhir saya menjabat jabatan yang tidak pantas untuk saya. Tapi senyampang itu saya masih mempunyai jabatan pejabat sementara Rois Am. Dengarkanlah saya sebagai pimpinan tertinggi Anda. Kalau tidak, lupakan omongan saya. Saya mohon dengan hormat, kalau perlu saya akan menciumi kaki-kaki sampean semua. Saya akan mencium kaki-kaki Anda semua. Agar Anda memperlihatkan akhlak Jamiah Nahdlatul Ulama, akhlaknya Kiai Hasyim Asy'ari. Di sini Nahdlatul Ulama didirikan. Apakah kita mau meruntuhkan di sini juga? Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Beliau berbicara bukan untuk menyenangkan, tetapi untuk menyadarkan. Beliau mengkritik bukan untuk merendahkan,
tetapi untuk menyelamatkan. Dan ketika banyak tokoh kehilangan arah dalam hiruk pikuk dunia, Gusmus tetap menjadi mercusuar yang menunjukkan jalan pulang. Hari ini, nama Gusmus adalah jembatan antara generasi tua dan muda. Beliau menjadi teladan bagi mereka yang ingin berislam tanpa kebencian, berilmu tanpa kesombongan, dan berbudaya tanpa kehilangan akar. Karya beliau tak hanya tertulis di buku, tapi juga di hati mereka yang pernah mendengar nasihatnya, membaca puisinya, atau sekedar menatap matanya yang teduh. Betapa beruntungnya orang yang bisa bersalaman dan bersimpuh di hadapan Gusmus. Beliau mengajarkan kita bahwa agama bukan soal bendera atau barikade, melainkan soal memanusiakan manusia. Bahwa menjadi ulama bukan tentang serban atau mikrofon, tapi tentang keberanian menjaga kebenaran di tengah gemuruh suara mayoritas. Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri, Gusmus, telah memilih jalan sunyi. Tapi dari kesunyian beliau justru bersuara paling nyaring, mengajak kita semua untuk kembali pada esensi bahwa menjadi beriman adalah menjadi welas asih, rahmatan lil alamin, bahwa menjadi berilmu adalah menjadi rendah hati, dan bahwa menjadi pemimpin adalah terus menjadi santri.